Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Al-Kahfi dengan NIM 22151016 yang akan menjelaskan tentang artikel berikut. 1. Ringkasan eksekutif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimana pendekatan asset-based community development dengan anak-anak dan remaja dan meningkatkan tingkat partisipasi dalam proyek promosi kesehatan. Ini adalah metasintesis kualitatif yang berarti mereka menganalisis dan mensintesis temuan dari penelitian kualitatif lain yang relevan. B. Konteks topik yang dibahas. Jurnal ini membahas penerapan pendekatan dalam konteks promosi kesehatan, khususnya dengan fokus dan berpartisipasi anak-anak remaja serta peran sekolah. Topik sentralnya adalah bagaimana strategi berbasis aset dapat menggeser praktik kesehatan masyarakat menuju penegakan ketidakadilan kesehatan dan peningkatan keterlibatan kelompok muda. Teori atau pendekatan yang digunakan. Pendekatan utama yang digunakan dan dibahas adalah asset-based community development. Berfokus pada pemetaan aset lokal bukan hanya masalah atau kebutuhan untuk membangun komunitas yang lebih kuat dan berdaya. Selain itu, ada implikasi teori partisipasi anak remaja dalam pembangunan komunitas. D. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah metasintesis kualitatif. Ini melibatkan identifikasi literatur 3808 judul dan abstrak diidentifikasi dari 10 database. Proses blended exclusion, teks-teks yang tidak memenuhi kriteria inklusi disaring. Inklusi sebanyak 12 teks artikel tentang ABCD untuk anak-anak remaja dan sekolah dimasukkan dalam analisis akhir. Analisis melakukan sintesis temuan kualitatif dari 12 artikel yang tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan utama. Meskipun penelitian tentang ABCD dengan anak-anak remaja dan sekolah belum kumulatif, berkembangnya secara linear dan bertumpuk. Artikel-artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa ABCD menyediakan strategi yang meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam proyek promosi kesehatan. Manfaat aset lokal termasuk aset dimiliki anak dan remaja serta sekolah untuk mencapai tujuan promosi kesehatan. Berpotensi menggeser fokus dari defisit kekuatan dalam komunitas. Temuan juga mengidentifikasikan adanya tentang dalam penerapan ABCD seperti perlunya waktu dan sumber daya serta memastikan partisipasi yang bermakna, bukan tukanisme. F. Kesimpulan penulis. Penulis menyimpulkan bahwa ABCD memang dapat meningkatkan tentang partisipasi dan remaja dalam proyek promosi kesehatan. Meski penelitian di bidang ini masih diperlukan dikembangkan lebih lanjut dan distandarisasikan, pendekatan ini menawarkan cara menjanjikan untuk melibatkan kelompok muda dan memanfaatkan kekuatan komunitas untuk kesehatan yang lebih baik. 2. Telaah kritis terhadap jurnal. A. Relevan terhadap materi kuliah. Konsep perorganisasian masyarakat. Keterkaitan kuat jurnal ini sangat relevan dengan konsep perorganisasian, terutama dalam pendekatan berbasis aset ABCD yang merupakan salah satu model penting dalam pengembangan komunitas. Konsep utama artikel mengilustrasikan bagaimana perorganisasian masyarakat bergeser dari model berbasis kebutuhan atau masalah ke model berbasis aset. Ini juga menyoroti pentingnya partisipasi, pemberdayaan, dan kepemilikan lokal dalam proyek-proyek yang semuanya adalah prinsip inti perorganisasian masyarakat. Fokus pada kelompok spesifik, relevansinya semakin kuat karena secara khusus membahas perorganisasian masyarakat dengan anak-anak dan remaja, kelompok yang seringkali kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan komunitas. Promosi kesehatan sebagai area penerapan menunjukkan bagaimana teori perorganisasian masyarakat dapat diterapkan secara konkret dalam sektor promosi kesehatan. B. Kekuatan dan kelemahan artikel. Kekuatan artikel 1. Pendekatan metasintesis kualitatif ini adalah kekuatan besar karena memungkinkan penulis untuk
mensintesis temuan dari berbagai studi kualitatif, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kompleks seperti partisipasi ini, mengatasi keterbatasan studi tunggal. Fokus spesifik pada anak remaja, membahas segmen populasi yang krusial namun sering terabaikan dalam perorganisasian masyarakat, menyoroti pentingnya melibatkan suara mereka. Relevansi dengan isu kesehatan global, pendekatan ABCD untuk promosi kesehatan yang sangat relevan dengan upaya global untuk mengatasi ketidakadilan kesehatan dan mempromosikan kesehatan yang inklusif. Identifikasi strategi konkret. Meskipun temuan bervariasi, artikel ini berhasil mengidentifikasi strategi-strategi umum dalam ABCD yang meningkatkan partisipasi. Menyoroti tantangan tidak hanya memaparkan potensi positif tetapi juga mengakui tentang dan keterbatasan dalam penerapan ABCD. Kelemahan atau keterbatasan artikel. Kualitas studi yang bervariasi. Penulisan sendiri mengakui bahwa 12 teks disertai berkualitas bervariasi dan penelitian tentang ABCD dengan anak-anak dan remaja belum kumulatif. Ini dapat mempengaruhi kekuatan generalisasi atau kedalaman sintesis. Keterbatasan geografis atau budaya. Meskipun metasintesis, studi-studi yang disertakan mungkin berasal dari konteks geografis atau budaya yang spesifik, misalnya sebagian besar dari negara barat, ini bisa menjadi batas dalam penerapan temuan secara universal. Definisi partisipasi yang mungkin bervariasi dalam studi kualitatif yang berbeda. Tingkat dan bentuk partisipasi yang mungkin diinterpretasikan secara berbeda yang bisa menjadi tantangan dalam mensintesiskan artikel. Tidak secara eksplisit membahas homogenitas definisi partisipasi di antara studi yang disertakan. Kurangnya detail kasus spesifikasi karena ini adalah metasintesis. Artikel ini cenderung memberikan gambaran umum, pembaca mungkin tidak mendapatkan detail mendalam tentang bagaimana ABCD benar-benar diimplementasikan dalam kasus spesifikasi. C. Kontekstulasi implikasi penerapan di konteks Indonesia dapat diterapkan. Potensi besar untuk pemberdayaan komunitas. Pendekatan ABCD sangat relevan untuk konteks Indonesia di mana banyak komunitas memiliki aset sosial, budaya, dan sumber daya alam yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan. Mengatasi mindset defisit. Di Indonesia seringkali program pembangunan berfokus pada masalah atau kekurangan, misalnya kemiskinan, kurangnya fasilitas. ABCD dapat membantu menggeser mindset ini menjadi berbasis kekuatan motivasi komunitas untuk mengidentifikasi dan menggunakan aset mereka sendiri. Melibatkan anak dan remaja. Sangat krusial untuk melibatkan anak dan remaja di Indonesia dalam proyek promosi kesehatan, misalnya isu stunting, kebersihan lingkungan, kesehatan mental. ABCD menyediakan kerangka kerja untuk partisipasi yang bermakna bagi mereka. Peran sekolah. Sekolah di Indonesia seringkali menjadi pusat komunitas ABCD dalam memperkuat peran sekolah sebagaimana aset promosi kesehatan pembangunan inisiatif lokal atau desa. Sejalan dengan semangat otonom desa dan inisiatif pembangunan dari bawah ke atas, tidak dapat diterapkan atau memerlukan adaptasi khusus. Konteks budaya dan hierarki sosial. Indonesia memiliki beragam budaya dan struktur sosial yang mungkin lebih hierarkis. Partisipasi anak dan remaja mungkin perlu disesuaikan dengan norma budaya setempat agar tidak dianggap tidak sopan atau melangkahi orang atau tokoh masyarakat. Ketergantungan pada bantuan luar. Beberapa komunitas di Indonesia mungkin memiliki sejarah ketergantungan sesuai dengan bantuan di luar negeri. Pemerintahan 1,5 M menggeser pendekatan berbasis aset, memerlukan perubahan pola pikir dan kapasitas fasilitor yang kuat. Skala dan kompleksitas masalah. Beberapa masalah kesehatan di Indonesia, misalnya akses air bersih, sanitasi di daerah terpencil, mungkin memerlukan intervensi yang lebih besar dengan pemerintahan. Selain dari inisiatif berbeda, aset ABCD mungkin perlu dikombinasikan dengan strategi lain.
Ketersediaan fasilitator terlatih. Penerapan ABCD yang efektif membutuhkan fasilitator yang terlatih dalam identifikasi aset. Fasilitas partisipasi dan pengembangan kepemimpinan lokal ini mungkin menjadi tantangan di daerah yang tertentu. D. Sikap kritis mahasiswa. Setuju atau tidak setuju? Saya sebagaimana mahasiswa sangat setuju dengan pendekatan Asset-Based Community Development ABCD yang diadvokasi dalam jurnal ini, terutama dalam konteks perorganisasian masyarakat untuk kesehatan. Alasan logis dan dukungan akademik. Pemberdayaan sejati. Pendekatan ABCD mencerminkan prinsip pemberdayaan sejati dalam pengorganisasian masyarakat daripada melibati komunitas sebagaimana wadah masalah yang perlu dengan solusi di luar ABCD. Memandang komunitas sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan sumber daya intrinsik. Ini sejalan dengan teori Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan dan di mana pengetahuan dan kapasitas berasal dari dalam. Keberlanjutan program yang dibangun di atas aset lokal cenderung lebih berkelanjutan karena dimiliki komunitas itu sendiri. Ini mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan meningkatkan rasa kepemilikan. Ini sesuai dengan prinsip pengembangan komunitas yang berkelanjutan. Peningkatan martabat dan harga diri komunitas dengan berfokus pada aset ABCD dapat meningkatkan martabat dan harga diri individu serta komunitas. Ini kontra dengan pendekatan berbasis defisit yang dapat menstimigasikan dan menciptakan rasa ketidakberdayaan. Relevansi untuk anak dan remaja. Percaya bahwa melibatkan anak-anak dan remaja dalam identifikasi aset dan perencanaan proyek adalah krusial. Mereka bukan hanya menerima manfaat tetapi juga pemangku kepentingan aktif dengan perspektif unik dan energi dapat berkontribusi besar. Ini sejalan dengan konvensi hak anak yang menekankan hak partisipasi anak. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Meskipun ada tantangan dalam adaptasi budaya, kerangka kerja ABCD cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan berbagai konteks termasuk di Indonesia. Kuncinya adalah proses fasilitas yang sensitif secara budaya. Proses sebagai pembaca aktif. Sebagai pembaca aktif, saya melihat bahwa meskipun jurnal ini adalah metasintesis yang berharga, penting untuk mengakui bahwa penerapannya di lapangan yang tidak akan selalu mulus. Ada antara teori praktik. Kritik terhadap kualitas studi yang bervariasi dalam metasintesis menjadi peningkatan bahwa temuan harus diprestasikan dengan hati-hati. Ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang lebih terstruktur dan kooperatif tentang ABCD, terutama di berbagai konteks budaya. Pentingnya juga untuk tidak jatuh dalam mitos bahwa ABCD adalah salah satu solusi. Ini adalah alat yang kuat tetapi harus diintegrasi dengan pemahaman yang lebih luas tentang struktur kekuasaan, ketidaksetaraan, dan sistem yang lebih besar yang mungkin membatasi potensi aset komunitas. Pada akhirnya, artikel ini memperkuat keyakinan saya pada potensi besar pendekatan berbasis aset dan memberikan komunitas yang lebih sehat dan berdaya, terutama melalui keterlibatan kelompok muda. Oke, cukup sekian artikel yang saya sampaikan. Saya Muhammad Amal Kahfi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.